Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video sebelumnya kita telah memasang untuk atap musola baik tingkat atas maupun tingkat di bagian bawahnya dengan menggunakan rangka baja ringan merek Tasso ukuran 7575 dan ringnya menggunakan ring R3245 merek Tasso juga. Kemudian untuk atapnya menggunakan merek Sakura Roof. Untuk ukuran musolanya 8 x 8 meter. Tahap selanjutnya teman-teman, kita akan memasang atap teras di bagian bawahnya dengan panjang Cremona 12 meter dan lebar 30 cm. Dan seperti inilah bahan yang akan kita gunakan merek Tasso ukuran 7575. Dan untuk sambungannya ini 1 meter teman-teman. Nah, seperti apa cara penyambungannya teman-teman supaya tidak gagal paham. Ini kita samakan dulu untuk sisi lebarnya atau yang ada merek Tasso-nya, baik untuk sambungan sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian untuk sambungannya teman-teman, ini yang bagian lebarnya. Supaya ini lebih mudah dimengerti teman-teman, kita akan pilih yang ada mereknya saja seperti ini. Nah, kita akan pasangkan secara berlawanan dengan sambungan yang ada di bagian bawah teman-teman. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kita masukkan dengan sambungan di bagian bawah atau yang akan kita sambung. Untuk sambungannya kita paskan di ukuran 50 cm karena panjang dari sambungannya 1 meter. Nah, seperti ini. Oke, lanjut teman-teman, langsung kita kunci di bagian sampingnya dengan menggunakan baut baja ringan merek Lion atau L untuk di bagian sampingnya, baik samping kiri maupun samping kanan. Dan untuk baut baja ringannya sendiri dengan ukuran 10-16 mm. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut kita akan sambung juga untuk sambungan yang lainnya. Kemudian kita por juga untuk di bagian sampingnya, 2 di bagian sebelah kiri dan 2 lagi di bagian sebelah kanan. Lanjut teman-teman, kita akan sambung juga untuk palang yang lainnya. Ini jumlahnya 2 batang, terdiri dari palang atas dan bawah dengan panjang 12 meter dan sambungan 1 meter. Oke, seperti inilah teman-teman hasil dari penyambungan palang Cremona dengan panjang 12 meter. Kemudian kita akan ukur dengan menggunakan meteran dengan panjang 1 meter. Kemudian kita akan garis menggunakan siku supaya presisi. Selanjutnya kita akan ukur dari garis spidol yang telah kita garis tadi dengan jarak yang sama ukuran 1 meter. Selanjutnya di setiap cowakan kita akan coak menggunakan alat yang telah kita buat sebelumnya teman-teman. Ini menggunakan behel 16 dan behel 12. Jadi untuk mempermudah kita dalam pengangkatan sisi dalam kanal C supaya lebih mudah kita kerjakan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita masukkan ke bagian dalam sisi kanal C, kemudian kita akan angkat supaya lurus dengan sisi di bagian lebarnya. Jadi mempermudah kita dalam pemasangan palang ukuran 29,5 cm. Jadi di setiap garis yang telah kita gariskan tadi menggunakan spidol, kita akan angkat sisi dalam kanal C-nya menggunakan alat yang telah kita buat. Lebih dekat caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita angkat seperti ini dengan menggunakan alat yang telah kita buat dengan jarak 1 meter. Oke teman-teman, dari setiap garis spidol telah kita angkat semua menggunakan alat yang telah kita buat tadi dengan jarak 1 meter dan lebar coakan 5 cm. Selanjutnya kita akan memasang palang di bagian paling pinggir. Kita samakan dulu untuk sisi bagian lebarnya. Ini lebarnya atau tingginya 29,5 cm. Tetapi kalaupun ini sudah terangkai menjadi 30 cm. Jadi di setiap palangnya kita kurangi setengah cm.
Oke, kita bor dulu. Untuk masing-masing di bagian sudutnya kita kasih baut satu dulu. Dan supaya rapat di bagian sudutnya kita lakukan dengan menggunakan palu. Kalaupun sudah rapat baru kita bor. Lanjut teman-teman, kita akan memasang palang di bagian tengah dulu. Karena ini pas di bagian sambungan. Modelnya seperti ini, maka untuk palangnya kita akan buat model tersendiri, jadi bisa masuk ke dalam palang baik atas maupun di bagian bawahnya. Caranya seperti ini teman-teman. Oke, kita angkat dulu sisi dalam kandal C nya menggunakan tang kombinasi. Kemudian kita akan ukur menggunakan meteran sepanjang 4 cm. Kemudian kita akan belah menggunakan gunting baja ringan di bagian sudutnya. Yang ini sama teman-teman, kita ukur 4 cm. Supaya mempermudah dalam pemasangan baut di bagian tengah-tengahnya, ini kita lubangin dulu menggunakan baut baja ringan. Kemudian untuk sisi lebarnya kita tekuk 90 derajat. Jadi untuk di bagian atas dan bawah sudah kita buat model seperti ini teman-teman. Ini khusus untuk di bagian sambungan saja. Kalaupun untuk palang yang lain kita pasang seperti yang sebelumnya. Oke, kita posisikan pada garis spidol yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita bor satu dulu untuk di bagian palang baik atas maupun di bagian bawahnya. Jadi untuk pemasangan palang di bagian tengah-tengahnya ini pas di ukuran sambungan 6 meter. Selanjutnya untuk palang di bagian ujung ini kita pasang juga dengan ukuran lebar atau tingginya 29,5 cm. Maka setelah terpasang untuk hasilnya 30 cm. Lanjut, supaya presisi teman-teman, kita akan siku seperti ini hanya untuk di bagian palang tengah saja. Jadi kita tidak siku untuk palang di bagian ujung dan pangkal, kita siku saja untuk palang di bagian tengah-tengah. Setelah pas baru kemudian kita kunci, kita tambahkan menjadi 2 buah baut baja ringan untuk masing-masing pertemuan. Oke teman-teman, untuk kremonanya sudah kita kunci baik di bagian ujung dan pangkal maupun di bagian tengah-tengah. Lanjut kita akan pasang palang selanjutnya. Kita samakan dulu bagian sisi lebarnya, kemudian kita akan putar seperti ini. Lalu kita rapatkan menggunakan palu ataupun kayu sampai mentok di bagian kanal C bagian dalam. Karena ukurannya 29,5 cm, maka untuk hasil akhirnya kalaupun sudah dipasang baut menjadi 30 cm. Nah seperti ini kita buat sampai mentok. Ini kita ukur 30 cm. Lalu kemudian kita akan pasang baut. Karena ini sudah pas, langsung kita pasang 2 buah baut baja ringan untuk masing-masing pertemuan. Nah seperti ini teman-teman untuk pemasangan palang ukuran 29,5 cm dan untuk hasil bersihnya 30 cm dengan jarak 1 meter. Lanjut teman-teman, kita akan balik, kita akan bor juga untuk palang di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian kita mulai pemasangan palang di bagian sudut. Ini kita rapatkan menggunakan palu ataupun kayu. Kita pindah ke bagian tengah teman-teman seperti sebelumnya. Ini kita paskan pada garis spidol yang telah kita tandai sebelumnya. Langsung kita bor 2 buah baut baja ringan untuk masing-masing pertemuan. Nah untuk di bagian dalamnya langsung kita pasang baut teman-teman. Ini jumlahnya 2 buah baut untuk masing-masing pertemuan baik bawah maupun bagian atas. Nah seperti inilah teman-teman untuk palang di bagian tengah sudah kita kunci baik bagian samping maupun di bagian dalamnya menggunakan baut baja ringan. Dan supaya tidak berubah teman-teman, kita kunci juga untuk palang di bagian ujung terlebih dahulu
sebelum pemasangan palang di bagian tengahnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan memasang untuk silangannya. Ini panjangnya 99 cm, kita akan kurangi 2 cm untuk masing-masing silangan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kita akan ukur 97 cm untuk silangannya supaya lebih mudah masuk ke dalam Cremona. Nah, sebelum kita pasang isi atau silangannya, terlebih dahulu untuk sisi di bagian dalamnya kita akan angkat menggunakan alat yang telah kita buat teman-teman, supaya silangannya lebih mudah masuk ke dalam Cremona. Nah, yang ini teman-teman kita akan coak menggunakan alat yang telah kita buat sebelumnya. Ini sangat mudah sekali untuk mempercepat kita dalam pekerjaan. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk palang di bagian atas. Kemudian kita akan coak juga untuk palang di bagian bawahnya, supaya isi dari silangannya kita pasang persis seperti silangan atau seperti tenda. Kita buat tanda supaya tahu mana atas mana bawah. Nah, untuk di bagian anak panah itu menghadapnya ke atas, maka untuk silangannya kita buat kanal C-nya menghadap ke bagian atas. Jadi penampakan Cremona setelah terpasang untuk isinya tidak bolong. Setelah masuk ke dalam palang, kemudian kita akan kunci menggunakan baut baja ringan. Untuk masing-masing pertemuan kita kasih 3 buah baut baja ringan. Oke, lanjut kita akan pasang untuk isi di bagian sebelahnya. Ini jangan sampai salah pemasangan untuk isinya. Untuk sisi dalam kanal C-nya menghadap ke bagian atas. Oke, setelah masuk seperti ini, baru kemudian kita kunci menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm, dan untuk setiap pertemuan kita kasih 3 buah baut baja ringan. Nah, untuk memasang palang atau isi di bagian sambungan, nah yang seperti ini teman-teman, ini pas di bagian sambungan, tepasnya di ukuran 6 meter. Maka untuk silangannya kita akan buat pola. Oke, kita cocokkan dulu, kemudian kita garis menggunakan spidol. Kemudian untuk sisi dalam kanal C-nya kita akan angkat, baik bagian bawah maupun di bagian atasnya. Kemudian untuk di bagian sisi lebarnya pas di garis spidol, kita akan belah menggunakan mata gerinda tipis. Ini supaya lebih mudah saja teman-teman. Dan supaya lebih mudah dalam pemasangan baut, langsung kita bor. Kita buat lubang 3 buah untuk pemasangan baut di bagian dalamnya. Oke, lanjut langsung kita pasang. Karena mengikuti alur dari pemasangan palang, ada yang bagian atas dan ada di bagian bawah, maka untuk hasil dari pemasangan palangnya kita buat pola seperti ini.
Nah, seperti inilah teman-teman untuk pemasangan isi atau silangan di bagian sambungan atau di bagian tengah-tengah mengikuti arah silangan sebelumnya yang mengarah ke bagian atas. Oke teman-teman, itulah tadi cara pembuatan Cremona dengan model terbaru, panjang 12 meter dan lebar 30 cm dengan jarak palang 1 meter. Demikian, semoga bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.